Selamat pagi anak semua. Sehat semua. Oke, baik. Kita mulai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan baca doa dimulai dipimpin ketua kelas. Masa berdoa mulai. Bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak semua, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ya, ada beberapa pertanyaan dari Pak Didi. Siapa dari teman kalian yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Ada tahu apa alasannya nggak masuk?
Nggak tahu, berarti alfa ya. Jadi berapa orang yang masuk hari ini? Satu, ya. Berarti ada peningkatan bahwa kedisiplinan dalam belajar kalian sudah meningkat. Mungkin yang satu ini hari ini nggak masuk karena sedang sakit, ya. Baik. Untuk selanjutnya, Pak Dedi akan bertanya kepada kalian dari materi yang sebelumnya. Itu adalah hari tentang iman kepada hari akhir. Apa? Pada hari akhir. Sebelum kita melanjut dari pembelajaran kita ini kepada hari akhir, saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kalian harus bisa sebagai peserta didik, sebagai siswa harus bisa mampu menjelaskan apa sih makna daripada iman kepada hari akhir. Kedua, kalian harus bisa mampu mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Memilah, memilih, ya. Harus tahu identifikasinya, menyebutkan contoh peristiwa yang terjadi pada hari akhir berdasarkan teks sumber yang dipelajari, seperti nanti yang sudah dibuka dalam buku. Kemudian kamu harus bisa menganalisis, menghubungkan antara berbagai peristiwa hari akhir dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mengingatkan yang kembali seperti yang kemarin. Nah, coba lihat semuanya, bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Itu ada iman kepada hari akhir. Oke, bisa diperbesar biar kelihatan semua. Nah, mengaji dan mengaji itu sebuah konsep agar kalian bisa memahami, nanti bisa berpikir untuk hari akhir. Tujuan pembelajarannya seperti yang tadi sudah Pak Dedi paparkan, itu kita di sini memahami apa itu hari akhir, mengetahui kejadian hari akhir, terus makna iman pada hari akhir dalam kehidupan sehari. Ini Pak Dedi jelaskan dulu sedikit, mengulas minggu yang lalu yang sudah kita bahas apa itu hari akhir, ya. Bisa dibaca? Kelihatan? Kelihatan ya? Ya. Baik, coba. Yang pertama, hari akhir, hari di mana setiap manusia akan bertanggung jawab atas amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Kan? Hari akhir adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Setiap amal baik dan buruk akan dihitung pada hari tersebut. Pada hari kiamat. Ada kehidupan setelah mati. Terus ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kita harus menggaris sedikit situ. Itu udah bisa kalian lihat ada kejadian pada hari akhir, ya kan? Ada catatan amal perbuatan setiap orang ditujukan kepada mereka, ada timbangan amal, terus nanti akan dibagi tugas kelompok, ya. Terus jembatan sirat itu sesuai gambar, kan, ya kan? Bisa dilihat ya. Terus ada lagi gambar sirat mustaqim. Terus ada masuk surga atau neraka, pada ditunjukkan yang surga ada. Kalau neraka sudah gambarannya seperti ini, ya kan? Kalau surga adanya kenikmatan yang kelezatan, kebahagiaan, gitu ya. Ini aja filosofi aja, gambar. Tapi seperti itulah gambaran kita nanti di hari kiamat. Tuh, ya. Kata kuncinya, orang yang beriman kepada hari akhir akan hidup penuh dengan kesadaran bahwa setiap amal memiliki konsekuensi. Jadi hari ini kalian belajar konsekuensi, oke? Bisa? Ya. Terus selanjutnya menyimak daripada video, ya. Saya pahami ya dari yang tadi, ya.
Bisa? Sebelah sana bisa dipahami? Bisa. Sebelah sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok sini? Bisa. Insyaallah. Oke, akan disimak sama-sama berkaitan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Israfil adalah malaikat yang dibebankan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Tiupan tersebut merupakan permulaan di mana hari kiamat telah ditegakkan. Seluruh alam semesta dihancurkan dan semua makhluk dibinasakan. Ya, hari kiamat adalah pintu untuk membuka alam akhirat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil. Tidak pernah muncul dalam Al-Quran. Namun malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah Israfil dipercaya menjadi rujukan dari ayat Al-Quran berikut. Artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 88. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Israfil meletakkan sangkakala itu di atas pinggang kanannya. Sedangkan tempat ditiupnya, kepala sangkakala berapa tepat di depan mulutnya. Semakin tua umur dia, semakin dekat mulut malaikat Israfil kepala sangkakala itu. Setiap waktu dia terus menanti kapan Allah akan memberikan perintah kepadanya. Ada 3 tahapan di mana malaikat Israfil akan diperintahkan untuk meniup sangkakala, sebagaimana berikut itu. 1. Nafkhatul faz atau tiupan mengejutkan. Adapun mengenai gambaran tiupan pertama ini, maka dalam Al-Quran sendiri sudah banyak menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, alailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Apabila matahari dibumi, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila ruh pun dipertemukan dengan tubuhnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-7. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung-gunung benar-benar berjalan. Quran Surat At-Tur ayat 9-10. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Demikian gambaran dalam Al-Quran tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Semua hancur dan binasa karena kejutan dahsyat tiupan pertama. Dan tersisa hidup hanyalah hamba-hamba Allah yang dikehendaki. tentang sangkakala, terus kemudian ada siklus tentang kejadian perjalanan hidup manusia menuju akhirat. Oke, baik. Tadi dia akan bukakan satu PPT. Kalau tadi tentang tiupan sangkakala ya. Sekarang tentang bukakan materi tentang timbangan atau mizan. Dia akan jelaskan itu ada mizan. Mizan itu artinya apa? Apa artinya mizan? Nah, setelah ini nanti Pak Dede akan tanya ya. Sebelum melanjutkan ke sini,
Coba, mungkin sebagian kalian ada yang sudah membaca ya. Coba dari buku-buku yang kalian sudah dibaca semua ya. Baik, biar dibuka semua. Pada dibukakan ini nanti ada satu pertanyaan untuk memantik kemampuan kalian agar nanti bisa lebih memahami. Itu yang pertama, ada dosa, ada paha. Oke, selanjutnya ada yaumul mizan atau kita dengan hari penimbangan Tuh, situ tadi sudah ya, makna timbangan ya. Dan kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang amal baik dan buruk manusia, penekanan pada keadaan Allah dalam menentukan nasib ya. Jadi nasib kamu itu nanti akan ditentukan dengan timbangan. Jadi mizan sebagai simbol keadilan, menunjukkan keadilan Allah dalam menilai perbuatan baik, kebaikan ibadah, amal buruk atau dosa. Timbangannya sangat akurat, tidak ada angka yang tertinggal atau tidak dihitung, semuanya akan dihitung. Setiap amal sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita baca, kita ulas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, kecil apapun ya. Kita punya kemarin ya, kita ulas kembali. Selanjutnya, timbangan keseimbangan alam menunjukkan bahwa mizan juga berkaitan dengan keseimbangan alam semesta. Bahasanya begini, kalau kamu punya keseimbangan alam begini, kalau manusianya itu pada taat kepada Allah, manusianya itu pada nurut kepada Allah, maka buminya akan stabil. Tapi ketika bumi ini banyak yang maksiat, maka bumi akan goyah ya. Baik, Pak Dede mau tanya. Jadi pertanyaan sini, coba baik diwakilin yang sudah coba dibuka bukunya, dilihat tadi ya. Baik, ada satu pertanyaan, nanti diwakilin sama ketuanya aja lah, Bapak ya. Pertanyaannya, tadi udah lihat video, ya kan? Udah lihat PowerPoint yang sudah tadi dijelaskan, udah ya. Terus ya, dari yang pertama ini tadi udah dibukakan ya. Siapa? Ya coba, tahukah kalian siapa sih? Siapa malaikat daripada peniup sangkakala? Tidak ada, tapi situ cuma bacaan namanya aja. Coba dijelaskan secara singkat, yang kuat suaranya coba. Malaikat yang meniupkan sangkakala disebutkan malaikat Israfil. Dia adalah malaikat yang akan meniupkan sangkakala pada saat yang sangat penting, yaitu ketika hari kiamat tiba. Tiupan sangkakala ini akan menandakan dimulainya kehidupan baru dan bangkitnya semua orang dari kubur. Peniup sangkakala adalah siapa? Malaikat Israfil. Yang kedua, oke, kalau kesini Pak ditanya, oke, silakan jawab pertanyaannya. Itu yang kedua, bagaimana keadaan dunia dan isinya? Ya coba, bagaimana sih? Nanti akan kejadian yang sangat luar biasa, dunia dan isinya itu jika sangkakala itu coba dengerin jawabannya yang tadi udah baca. Coba yang kuat suaranya biar jawabannya dengan semua. Sangkakala ditiupkan, dunia ini akan sangat hancur, gunung-gunung akan runtuh, bumi akan sangat bergetar hebat, dan semua yang ada di dunia ini akan musnah. Semua makhluk hidup termasuk manusia akan mati di alam semesta ini akan berubah total. Setelah kehidupan sangkakala kedua, semua orang akan bangkit dari kubur. Oke, terus yang terakhir, yang ketiga, satu pertanyaan lagi, itu apa sih yang dilakukan manusia di saat bangkit dari kuburnya? Coba dibaca, baca aja baca. Mereka akan
jawaban di sini sudah ya, karena sudah yang sebelah sini juga sudah bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami semua. Baik, kalau sudah semua, kita akan memulai kegiatan yang lebih menguras energi kita. Apa itu? Adalah kita masuk kepada pembuatan proyek. Pak Dedi sudah siapkan peralatannya. Nanti udah cukup seperti ini aja, udah cukup. Jadi kelompoknya dari kelompok-kelompok yang sudah dibuat, dari kelompok-kelompok ini ada lembar yang kosong. Oke, silakan digambar. Mungkin masih ingat ya? Tadi kelompok mana? Yang C. Oke, di sini coba silakan digambar. Dulu. Oke, bukunya sambil dibaca. Oke, lembar kosongnya dibuka dulu. Baik, bagian kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang pertama, Pak Ibu tunjuk dari sebelah sana, itu berkaitan tentang di sini tengah ya, yang tengah dulu ya. Yang tengah kelompok 1 itu kalian tugasnya adalah membuat poster tentang trompet sangkakala. Apa? Trompet sangkakala. Oke, ini coba kalian ini orek-oreknya sebelum kalian membuat itu nanti orek ya. Kelompok sama-sama ya. Coret-coretan untuk membuat bahan dulu. Belum membuat karton besar, buat bahan dulu. Oke, untuk yang kedua itu poster membuat timbangan atau mizan. Kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 2. Oke, saat disiapkan peralatannya. Peralatan ada kalau sebetulnya kurang. Terus kelompok 3 perjalanan hidup manusia menuju akhirat ini seperti ini. Perjalanan manusia menuju akhirat. Lihat apa nih? Itu ya, sambil menjelaskan sebelum kalian mengerjakan, ada dijelaskan lagi. Itu ada tahapannya kehidupan manusia sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas manusia itu beribadah, bekerja, menjalani kehidupan dengan baik. Seperti ini kita juga sedang menjalani kehidupan. Sebenarnya kehidupan itu hanyalah permainan atau senda-gura. Ya, tuh gambarnya tuh. Ini apa ini di rumah? Ini bekerja. Ini ngapain? Ada muslim non muslim semuanya pasti ibadah. Terus selanjutnya ngapain ini? Pada akhirnya setelah tadi ya paling kurang kalah baca gitu kan. Nah, ini tahapannya ya. Tahap pertama ya, kedua ini, terus ini setelah apa? Setelah tadi bekerja, ya kan, berkehidupan, ibadah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya apa? Mati. Tuh, tadi ini nggak usah perlu bacakan, sudah lihat sendiri, dibaca sendiri ya. Ruh diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat, toh pada akhirnya terus dikubur, tidak kubur, ya kayak gitu. Nah, nanti akan masuk ke dalam alam barzakh. Situ tuh, yang kalian sendiri ya, kehidupan di alam itu, pertanyaan malaikat, munkar nakir, ada azab bagi yang buruk, amalannya kenikmatan bagi yang baik amalannya.
Guru sudah jelaskan. Ya, seperti tadi video yang sudah kita lihat bersama-sama. Baru nanti begitu datang kiamat, semua amal perbuatan manusia semua yang akan itu hancur buminya. Ya, kembali lagi akan ditiup trompet sangkakala. Saya, gitu ya. Dia hancur, semua makhluk hidup akan dibangkitkan. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan dahsyat. Apa ayatnya? Ayat apa? Ayatnya satu ya, ada satu ayat namanya surat Al-Zalzalah. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apa itu ayatnya? Ada tahu? Idza zulzilatil. Ya, satu aja, karena itu satu itu. Coba ulang sekali lagi. Idza Oke, bagus. Nih, ayatnya Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi. Idza apabila zulzila, itu bacanya pakai fu'ila. Zulzila di maknanya pakai awalan di. Digoncangkan. Apa yang digoncangkan? Al-ardu, bumi, alam semesta. Zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka akan dikeluarkan semua apa yang ada di situ. Nih, kalau kalian apa? Bau comberan, bau petek, bau duit. Asik, bau duit gak muntah, bau petek, bau bangke. Oke ya, baik semua. Jadi tugas-tugas kalian yang sudah tadi pada dibagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan bekerja masing-masing. Ya, kelompok 1 membuat poster tentang trompet sangkakala. Ayo, kita pakai lama. Yuk. Yang kedua, silakan David. Ayo, lanjut. Bareng-bareng. Ya, selesai. Bareng-bareng gantian. Yuk, membantu kawannya. Ayo, cepetan selesai. Ya, gak tebal, kalau habis ditekan gini ya, biar kamu lihat. Oke, yang lainnya boleh pakai apa? Tuh. Ya, bisa pakai warnanya tebal-tebal ya. Yuk, bekerja sama. Ini ada penilaian tentang kekompakan kalian ya. Jadi ada penilaian khusus untuk
kekompakan. Ya, bantuin. Yuk, kerjasama. Satu nebelin pakai pulpen boleh, ya. Ini nebelin pakai ini aja. Pulpen. Pakai pulpen boleh. Ya. Ya, namanya boleh gue. Namanya pakai pokoknya siapa aja. Oke, gantian apa? Ya, kompak. Silakan kalau yang sudah di warna. Ya, bersama-sama ya, bersama-sama. Ya, kompak, bersama. Tidak boleh masing-masing. Ya, kompak. Pokoknya dibuatkan. Semangat.
Sekarang pakai telepon. Bagus ya. Nanti kemudian ada skemanya. Ini yang namanya skema ya. Dan siklus namanya ya. Oke, kita silakan. Oke, belum. Ini kotaknya aja. Baik. Kalau sudah selesai semua, sebelum kita tutup, kita akan presentasi terlebih dahulu. Kita presentasikan dari masing-masing hasil proyek kalian masing-masing ya. Baik, dari kelompok 1 silakan maju semua, presentasikan dari hasil kerja kalian. Maju, ikuti dengan kelompok. Ya, bawa. Oke, maju. Baik, gimana tanggapan teman-teman semua terkait tugas dari kelompok 1? Gimana tanggapannya teman-teman? Bagus? Bagus sekali. Seperti akan dimulai ya. Baik, silakan kalau ada teman tanya, yuk tanya. Yuk, tanya boleh. Itu hasil dari kelompok 1. Coba satu orang membaca dari siapa tugas mereka itu deh, boleh nanya. Dari situ usah nanya. Coba kamu nanya, ya sama temennya, biar ada kolaborasi. Ya, nanya sama temennya. Boleh. Siapa? Boleh. Ya, tanya. Siapa yang meniup trompet sangkakala? Apa namanya? Tiupan ya. Tiupan yang pertama namanya al-fazai, al-fazi namanya ya. Yang kedua ada namanya nafatul ba'as, namanya tiupan al-ba'as, tiupan kebangkitan. Jadi paham ya? Insyaallah paham semua. Oke, hapusnya untuk kelompok 1. Nafatul fazat pasti dan ada nafatul ba'as. Jadi tiupan kematian, kehancuran dan tiupan kehidupan. Silakan kembali ke tempat. Baik. Kalau ingat kembali ya materinya. Untuk selanjutnya kelompok 2 jangan maju. Jangan senggol. Ini jadi kameramen. Allah mah digeser loh kolomnya. Kelompok 1 reaksikan tentang apa judulnya? Coba ketuanya bacakan judulnya apa? Sana. Ayo. Ke depan aja gak apa-apa, ke depan. Ke depan. Baca. Ke depan baca. Dewi ketuanya siapa tadi? Gak apa-apa, baca. Oke, sini baca. Sini. Oke, baca. Timbangan amal manusia. Oke, jadi timbangan amal manusia. Oke, yang pertama itu apa itu? Kan? Jadi timbangan yang adil dan tidak. Berat amal baiknya dan neraka bagi mereka yang melakukan timbangan amal baiknya. Nah, yang benar timbangan sudah dijelaskan di PowerPoint, di video sudah ada semua. Oke, bagus ya. Apesnya untuk kelompok 1, kelompok 2. Balik, silakan. Itu kalau seimbang itu pengalaman. Kelompok 3. Silakan dibaca ketua dari depan. Ketuanya maju, Yusuf baca. Yusuf, ayo Ayo kamu baca. Tolong sambil baca-bacanya. Yang kedua Pak Devi tidak ada. Dibaca judulnya aja. Baca doang.
Coba. Perjalanan hidup manusia. Oke, judulnya apa? Perjalanan hidup manusia. Tolong gantian lagi yang sebelahnya. Tuh. Pas. Oke, sebelahnya. Baca. Yuk. Yuk. Itu apa itu bacanya itu? Tanda-tanda kiamat. Oke, tanda-tanda kiamat. Itu ya. Ya. Atau yaumul hisab. Berarti di sini ada sirat. Tadi udah pada dijelaskan belum? Ada yang apa? Siratul mustaqim. Udah kan? Ya. Ya. Tebelnya sebelah dan sebelah ujung tajamnya seperti tajamnya apa? Ya, siratul mustaqim. Penentunya paling bawah apa itu? Surga atau neraka? Oke, terus ya. Oke, terima kasih presentasinya. Semoga menjadi bermanfaat. Tepuk tangan aja dah. Silakan kembali ke tempat. Mengerjakan tugas proyek, maka penilaian kalian selesai dan akan ada penilaian nanti akan pasti terterakan kalian semua tentang nilai hasil dari kelompok ya. Ini. Jadi terakhir coba semua, apakah yang telah kalian pelajari tadi sudah dipahami? Sudah dipahami? Kemudian apa sih hikmahnya sehari-hari? Coba, ada yang bisa jawab gak? Setelah kamu menimbang, pertimbangan, ada apa itu tadi? Kehidupan, terus ada trompet sangkakala, terus apa sih hikmahnya yang bisa kamu penting? Ya, lebih, ya, Beribadah. ya, beribadah. Coba Pak Didi mau tanya seperti ini terakhir. Sebelumnya kita mungkin belajar seperti biasa tanpa dengan menggunakan proyek karya seperti ini. Coba, senang nggak kalian menggunakan seperti ini? Senang nggak? Proyektor menggunakan tugas bersama, kerja bersama, senang apa enggak? Dan Pak kelas menyiapkan untuk membaca doa. Terima kasih. Masa baca doa mulai. Bari salam. Diawali dari anak dulu, baru dilanjutkan kelompok 1, kelompok 2,